di jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya biasa dipanggil Ibu Roro gitu ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang mata kuliah. Saya hanya sedikit sharing mengenai kebijakan baru dari pemerintah terkait kurikulum yang ada di tingkat universitas yang pada saat ini sedang dirancang ya hampir di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Kebijakan apa itu? Nah, kebijakannya dinamakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu ya. Jadi satu kesatuan. Nah, sebagaimana kemarin kita baru mengalami perpindahan kembali dari yang tadinya universitas itu ada di Kementerian Ristek Dikti gitu ya, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sekarang dikembalikan lagi ke Kemdikbud gitu. Hanya setelah dikembalikan ke Kemdikbud gitu ya, di sini kita punya bagian tersendiri di pendidikan tinggi yang memang mengurusi universitas gitu. Jadi berbeda tingkatannya antara pendidikan dasar, pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Nah, kita khusus di universitas. Kurikulum yang dirancang oleh Bapak atau biasa kita kenal Mas Menteri ya. Nah, yang baru ini dinamakan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini gitu ya? Kita lihat kembali ke peraturan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini gitu ya. Apa yang mendasari dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Nah, dasarnya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi adik-adik nanti bisa baca kurikulumnya seperti apa gitu ya. Yang jelas yang membedakan di sini adalah dari proses belajar mengajarnya gitu. Kalau selama ini mahasiswa kuliah itu hanya belajar di kelas gitu ya, di prodi yang sama. Nah, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberikan sedikit fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengontrak mata kuliah di prodi lain gitu. Jadi tidak hanya di jurusan pendidikan ekonomi saja, tapi adik-adik bisa mengontrak mata kuliah di jurusan lain di dalam Unsil gitu ya, ataupun di luar Unsil dengan program studi yang sama, misalkan sesama jurusan pendidikan ekonomi gitu ya, atau bahkan di luar Unsil dengan program studi yang berbeda juga sesuai dengan kebutuhan adik-adik sekalian. Nah, jadi di kurikulum ini adik-adik punya hak untuk mengontrak mata kuliah gitu ya. Kalau mengontraknya di luar perguruan tinggi itu diberikan 2 semester gitu ya. Sedangkan kalau untuk mengontrak mata kuliah di prodi yang masih di dalam Unsil gitu ya, itu diberikan kesempatan 1 semester. Jadi adik-adik juga bisa dapat pengalaman secara langsung gitu ya. Bagaimana sih kuliah di tempat lain gitu selain di jurusan pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi gitu ya. Dan juga bahkan di sini bisa mendapat pengalaman langsung baik itu dari masyarakat, dari perusahaan, dari instansi pemerintah, dari komunitas masyarakat gitu ya. Terkait bidang ilmu yang pada saat ini sangat-sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Jadi memang pemerintah pada saat ini sangat-sangat memfasilitasi mahasiswa, makanya dinamakan Merdeka Belajar gitu ya, untuk dapat menimba ilmu dan juga pengalaman sebanyak mungkin gitu, dari manapun gitu. Tapi tetap nantinya akan dicantumkan bisa di transkrip nilai gitu ya, ataupun nanti di SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Jadi adik-adik nanti tidak hanya misal pertukaran pelajar sudah selesai gitu, tidak seperti itu, tapi kegiatan tersebut juga akan diakui gitu ya sebagai bobot SKS yang sudah dikontrak terkait dengan mata kuliah tertentu begitu. Nah, itu kurang lebih ya gambarannya tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, kemudian kegiatan apa saja sih yang ada di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang dapat menggantikan perkuliahan yang konvensional gitu ya, yang biasanya kita lakukan di kelas gitu. Jadi nanti kegiatan yang bisa dilakukan itu ada 8 kegiatan. Nah, diantaranya pertama bisa magang gitu ya, magang di industri gitu. Kemudian yang kedua pertukaran pelajar gitu ya. Kemudian selain pertukaran pelajar, nanti adik-adik juga bisa membuat proyek di desa gitu.
seperti kalau yang sudah mungkin KKN ya, tapi ini lebih spesifik, jadi mahasiswa nanti bisa ke per individu gitu, melakukan proyek di desa dan diakui sebagai bobot SKS mata kuliah begitu ya. Nah kemudian yang keempat, nah ada kegiatan riset gitu. Jadi nanti adik-adik bisa kolaborasi misalkan ya dengan universitas lain untuk melakukan riset. Kemudian ada juga proyek kemanusiaan gitu ya. Seperti sekarang nih sedang pandemi begitu ya. Misalkan adik-adik jadi relawan di daerahnya atau sebagainya begitu, nanti bisa dikonversi juga ke mata kuliah sebagai bobot SKS gitu ya. Kemudian kegiatan wirausaha. Nah, barangkali ada yang sudah punya wirausaha sendiri gitu ya, punya usaha sendiri atau bahkan akan merancang itu, nanti bisa dikonversi juga ke mata kuliah gitu. Kemudian studi independen gitu. Dan ada juga mengajar di sekolah gitu ya. Kalau di kita di jurusan pendidikan ekonomi memang kita punya kegiatan mengajar di sekolah, yaitu praktek mengajar. Kalau biasanya kita kenal PLP atau PPL gitu ya, praktek mengajar di sekolah. Nah, nanti adik-adik, karena memang adik-adik ini calon guru, otomatis akan mengontrak mata kuliah PLP gitu ya. Nanti ada PLP 1 dan PLP 2 gitu, dengan cara terjun langsung ke sekolah mengajar menjadi guru ekonomi begitu. Nah, di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di sini mengajar di sekolah juga bisa dijadikan salah satu kegiatan pengganti dari mata kuliah di dalam kelas gitu ya. Jadi ada 8 ya tadi, mulai dari magang, kemudian proyek di desa, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, dan juga mengajar di sekolah gitu. Nah, 8 kegiatan ini adalah 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus yang dapat dilakukan untuk mengganti perkuliahan di dalam kelas gitu ya. Dan itu nanti kebijakannya seperti apa atau mekanismenya seperti apa, itu disesuaikan dengan kebijakan dari program studi masing-masing. Dan kita di sini di jurusan pendidikan ekonomi pun sedang merumuskan gitu ya, bagaimana sistemnya nanti ketika Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini mulai diberlakukan. Sebagian universitas yang ada di Indonesia memang sudah membuat kurikulumnya dan akan mengimplementasikannya gitu ya, artinya sudah dilaksanakan, dicoba dilaksanakan di semester depan, di semester genap begitu ya. Nah, mudah-mudahan juga nanti kita segera bisa menyesuaikan ya. Jadi nanti adik-adik juga bisa merasakan bagaimana sih kuliah dengan sistem kurikulum yang baru dirancang oleh Kemdikbud ini begitu ya, dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Sehingga nantinya adik-adik ketika kuliah tidak seperti atau tidak seperti sekolah dulu gitu. Ketika dulu waktu SMA semuanya diatur oleh guru gitu ya, ditentukan oleh guru. Nah, sekarang apalagi dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, adik-adik bisa menentukan nih, nanti ketika saya lulus saya mau seperti apa, tapi tidak keluar dari koridor pendidikan ekonomi gitu. Misalkan adik-adik mau jadi apa, guru ekonomi tapi di sekolah internasional gitu. Berarti kan kita pikirkan di situ, ketika saya akan menjadi guru ekonomi di sekolah internasional atau di luar negeri misalkan, kita butuh kompetensi apa saja di situ. Oh, kita butuh kompetensi terkait dengan ilmu ekonomi, maka di situ kita akan mengambil mata kuliah ilmu ekonomi lanjutannya misalkan di Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi gitu. Kemudian butuh apa lagi? Oh, butuh kemampuan bahasa Inggris khusus terkait dengan istilah-istilah ekonomi. Oh, kita bisa mengontrak mata kuliah bahasa Inggris ekonomi di prodi bahasa Inggris misalkan seperti itu. Atau karena memang di luar negeri teknologinya sangat canggih terkait dengan pembelajaran gitu ya. Oh, saya butuh misalkan untuk mengontrak mata kuliah media pembelajaran digital di jurusan teknik informatika. Nah, misalkan seperti itu. Jadi adik-adik bisa menentukan sendiri nanti, oh saya butuh belajar apa saja begitu. Tidak hanya diplot oleh dosennya sesuai dengan kurikulum yang ada apa saja atau urutannya apa saja gitu. Tapi nanti waktunya mungkin disesuaikan. Misalkan di semester 3, 4, atau 5 gitu. Atau misalkan adik-adik juga ingin merasakan gitu ya, gimana sih suasana belajar di jurusan lain gitu. Nanti kan bisa juga difasilitasi ya, karena memang di kampus, di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini program studi pun wajib untuk memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil haknya tersebut gitu.
Artinya kenapa disebut hak? Berarti kan bisa diambil, bisa juga tidak gitu ya. Kalau misalkan mau diambil, nanti difasilitasi bagaimana caranya, mekanismenya seperti apa. Tapi kalau tidak pun gitu ya, ada SKS penggantinya yang nantinya misalkan kalau mau kuliah biasa, mata kuliahnya apa saja gitu. Nanti itu akan dibicarakan lebih lanjut lagi gitu ya, dan kebijakannya sedang dirumuskan baik oleh Kajur, Sekjur, dan juga oleh seluruh dosen yang ada di jurusan pendidikan ekonomi. Baik adik-adik, nah jadi seperti itu ya gambarannya mengenai kebijakan Kemdikbud yang sekarang gitu ya, terkait dengan pendidikan tinggi atau universitas gitu ya, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Mudah-mudahan dengan diterapkannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini akan membawa kemajuan bagi jurusan kita tentunya gitu ya, jurusan pendidikan ekonomi, dan juga bagi adik-adik sekalian, sehingga kompetensi kita bisa meningkat dan kita juga bisa bersaing baik di skala nasional maupun internasional. Nah mungkin itu saja ya dari saya gitu. Silahkan sekarang adik-adik mulai berpikir gitu, ketika saya masuk ke jurusan pendidikan ekonomi ini saya mau kuliah atau saya mau jadi mahasiswa seperti apa gitu ya. Mulai direncanakan dari sekarang, dan nanti pasti akan ada dosen wali yang mendampingi adik-adik sekalian, akan mengarahkan juga adik-adik sekalian dalam menempuh studi di sini sampai nanti lulus gitu ya, menjadi pendidik ekonomi yang profesional gitu ya. Tetap semangat, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka secara langsung dalam perkuliahan di kelas juga gitu ya, di lain kesempatan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.